Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya terkait postingan saya sebelumnya mengenai systematic review. Nah, jadi kalau Anda sedang menyusun artikel systematic review, mungkin pernah terpikir ya, dan itu wajar. Daripada repot membuka banyak database, kenapa tidak menggunakan Google Scholar saja? Nah, masalahnya Google Scholar itu tidak dirancang khusus untuk kebutuhan systematic review. Hasil pencarian di database Google Scholar itu cenderung luas dan juga sulit direplikasi. Oleh karena itu, peneliti biasanya mengkombinasikan beberapa database utama seperti halnya Scopus, Web of Science atau WOS, kemudian ERIC dan juga Science Direct. Nah, pada video kali ini saya coba akan memberikan tutorialnya terkait bagaimana sih cara mencari artikel secara sistematis di Scopus ataupun ERIC. Pada video kali ini saya mau coba menunjukkan bagaimana sih caranya menggunakan database dari scopus.com dalam uh, mencari atau dalam systematic review ya. Baik, di sini kita sudah berada pada homepage-nya dari scopus.com. Di sini pada bagian artikel, abstrak, dan keyword, kita tinggal tuliskan kata kunci apa sih yang mau kita cari. Misalnya nih, kita fashionnya lebih ke penelitian terkait eh, pembelajaran sains atau IPA, kemudian integrasikan dengan kearifan lokal, maka kita tinggal tuliskan kata kuncinya terkait dua hal tadi ya. Ada sains dan juga misalnya ada local wisdom. Dan kita klik search. Nah, di sini bisa terlihat dari dua kata kunci ini ada kata kunci mengenai sains dan local wisdom. Itu terdapat 600 dokumen yang berkaitan dengan dua kata kunci tadi. Nah, kemudian pada systematic review, biasanya kita juga perlu membatasi ya. Kita maunya artikel yang dipublikasikan dalam rentang kurun waktu berapa sampai berapa. Jadi di sini kita tentukan misalnya nih, maunya di antara rentang waktu 2020 sampai ke 2026 misalnya. Tinggal kita klik, nanti dia akan terfilter ya. Dari 600 tadi, kemudian akan dihasilkan 363 dokumen. Nah, ini tentunya cukup banyak ya, cukup banyak dokumen yang harusnya kita review, dan itu mungkin kita agak kesulitan. Sehingga kita juga bisa memfilter lagi. Kita maunya subjek areanya terkait sains dan local wisdom tadi di bagian apa saja. Misalnya nih, mau di bagian social science saja. Kemudian mau fokus ke dokumennya tipenya dalam bentuk artikel saja. Misalnya tidak mau yang paper hasil konferensi ataupun book chapter ataupun artikel review. Misal tidak, kita maunya ke artikel yang menghasil research misal. Itu tinggal kita klik. Nah, kemudian dari segi bahasa juga bisa kita batasi. Misalnya mau artikel yang berbahasa Inggris saja, ya kita tinggal klik. Kemudian lokal keywordnya kita juga bisa tentukan mau fokus benar-benar ke local wisdomnya saja, misal karena local wisdom pun ada beberapa istilah biasanya yang ada local wisdom dan ada ingenious knowledge. Kita juga bisa melakukan batasan di sini ya. Kemudian di sini ada negara, kita juga bisa memilih ataupun tidak dipilih juga tidak masalah. Kemudian di sini ada sumber, tipe sumbernya kita mau, apakah kita mau khusus di jurnal saja, ataukah kita mau proceeding konferensi saja, buku saja, atau book series, itu juga bisa. Bisa kita klik bagian jurnal, kemudian ini juga kita bisa memilah ya, mau di sumber apa, di jurnal tertentu, kalau nya bebas ya tidak usah kita klik di bagian mana. Ini juga bisa kita pilih, kalaupun tidak masalah.
Kemudian kita juga maunya nih, memang artikel yang sudah versi final. Biasanya ada artikel in fresh itu maksudnya adalah yang masih berprogres ya. Kalau sudah final itu berarti yang sudah fix. Berarti sebaiknya kita pilih yang sudah final. Kemudian afiliasinya kita juga bisa memilih. Kalau ini eh, juga bisa tidak dipilih. Sebaiknya sih tidak dipilih ya supaya nanti hasil review kita itu memang eh, menyebar rata di beberapa afiliasi. Kemudian ini fundingnya, apakah dia memang penelitiannya berbasis funding ataupun mandiri. Kemudian ini ada pilihan aksesnya, apakah open access dan sebagainya. Nah, kalau sudah tadi kita tentukan beberapa ketentuan tadi, kita tinggal klik bagian limit tuh, kemudian nanti kan terlihat. Jadi yang tadinya 600, kemudian 300 sekian, maka akan mengerucut menjadi 45 artikel. Nah, dari 45 artikel lah nanti kita bisa melakukan review secara sistematik terkait dua kata kunci ini, sehingga nanti kita bisa melihat keterkaitan-keterkaitan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan dua kata kunci yang kita tentukan. Sehingga nanti di akhir eh, review ini adalah kita bisa menentukan eh, gap yang ada antar berbagai penelitian dengan dua kata kunci, dengan harapan nanti kita bisa menemukan celah untuk kita bisa teliti di penelitian kita. Oke, itu demikian ya yang bisa saya sampaikan terkait pencarian artikel untuk keperluan systematic review menggunakan database scopus.com.